Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Pecinta channel Kermaji Al-Muhsan, kami ucapkan selamat pagi. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada diri kita yang telah melaksanakan sholat bersujud kepadanya. Walaupun saya agak error, sholat 2 rakaat pun belum sudah batal, tapi nggak masalah, sudah ada niatan untuk seperti itu. Ada 2 sisi, yang di sini adalah remang-remang dan sini adalah terang benderang. Apa artinya? Di dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba akan menyerahkan diri kepada Yang Maha Pencipta seperti firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Seorang mukmin, seorang muslim akan merasa tenang, akan merasa puas di dalam masjid dan seluruh kegiatannya. Di dalam rumah pun mereka juga tenang karena melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ketenangan itu diwujudkan dengan apa? Menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidur dengan pulas, sebelumnya berdoa, Allahumma ahya wa bismika ahmud. Setelah itu berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bekerja keras, mereka bertenang, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bisa tidur karena rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah belajar dengan giat juga bertenang, lantas bisa tidur mengharap diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba akan merasa puas, merasa tenang dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah di ketenangan di masjid. Berarti hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seorang hamba akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berserah diri, sumendir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sisi gelap, di mana hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka sembunyikan. Mereka tolak dengan alasan apa? Tidak sesuai dengan hati nurani. Mereka akan melaksanakan apa yang ada di akal mereka. Mengikuti apa? Hawa nafsu. Mengikuti apa? Nenek moyang mereka. Ya begini, simbah-simbah kayak gini. Mereka melaksanakan bid'ah. Mereka melaksanakan persembahan-persembahan, upacara-upacara yang bertentangan dengan Islam, yang dengan dalih ruah, nyadran dan lain-lain yang dihubungkan dengan Sya'ban. Apa toh nyadran itu? Memberikan persembahan kepada dewa-dewa mereka dan memuja roh. Karena puja, maka mereka memberikan suatu sesaji atau berupa persembahan. Studi ilmu perbandingan agama membahas kayak gitu. Orang Hindu akan mengatakan, iya, itu akidah kami. Teolog Kristen mengatakan, iya, itu yang kami pelajari. Jadi apa yang saya katakan itu berdasarkan studi disiplin ilmu perbandingan agama yang kami pelajari semasa kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Yang punya metode, punya buku, punya guru besar, dan punya rujukan yang bisa diakses dimanapun kita berada, melalui YouTube, melalui Google dan lain-lain dengan sumber yang jelas.
Mereka itu menjadi pembeda antara ini Islam dan ini yang kuat dan tidak. Kalau mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala puas telah melaksanakan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang remang-remang adalah puas karena telah melaksanakan adat istiadat yang mereka yakini sebagai bagian dari Islam. Semoga mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat bahwa yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Channel Kermaji Al-Muhsan migunani tumraping sesami. Kermaji adalah lulusan Yayasan Sunan Kalijaga jurusan Perbandingan Agama tahun 1995 yang bergelar SAG Sarjana Perbandingan Agama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.